bahkan semua yang menyimak melalui berbagai media. Tuhan berkati. Kami akan sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 18 Desember 2022, saya akan menyampaikan satu tema pendek, yaitu mengenai dua saksi Allah dan masa antikris. Ini Wahyu pasal yang ke-11 ya saudaraku. Ketika zaman itu tiba, ketika zaman dua saksi itu diutus oleh Allah, ketika masa antikris itu tiba, itu lamanya adalah 42 bulan atau 1260 hari atau 3,5 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu maka orang-orang yang memiliki kadar rohani ruang Maha Kudus sudah harpazo atau rapture. Jadi sekali lagi, ketika dua saksi itu diutus di muka bumi yang lamanya adalah 42 bulan, maka orang-orang yang mencapai kadar rohani ruang Maha Kudus itu sudah harpazo atau rapture atau sudah diangkat pada Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Kemudian pada saat itu pula saudaraku, orang-orang yang memiliki kadar rohani ruang kudus itu sudah diungsikan ke satu tempat yang namanya eremos atau padang yang sunyi. Bahasa saya padang belantara pengungsian. Dan pada saat itu pula, ini kanak-kanak rohani, orang-orang Kristen yang kekristenannya itu tidak pernah bisa bertumbuh menjadi dewasa, mereka akan tertinggal. Saudaraku, jadi ketika dua saksi ini diutus oleh Allah di muka bumi, pertama tadi orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu sudah harpazo atau rapture, Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian orang yang memiliki kadar rohani ruang kudus itu sudah diungsikan dan kanak-kanak rohani tertinggal. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan ini bukan berdasarkan otak-atik ya saudaraku, tetapi ini merupakan penyelamatan yang berdasarkan kepada pola bait suci Allah atau tabernakel, sehingga akhirnya menghasilkan 3 metode penyelamatan besar di akhir zaman. Ingat Bahtera Nuh juga 3 tingkat, kemudian ingat juga tabernakel zaman Musa itu juga 3 tingkat. Maka kemudian penyelamatan Tuhan kepada umatnya di akhir zaman juga dengan 3 metode seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya secara khusus akan sampaikan mengenai kondisi orang-orang yang tertinggal. Saudaraku, kondisi orang-orang yang tertinggal bersama dengan antikris. Bagaimana orang-orang yang tertinggal itu bisa selamat di zaman yang belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kalau di dalam Matius pasal 24 ayat 21, masa antikris itu disebut sebagai masa siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Saudaraku, jadi kalau sudah ada yang ngomong masa antikris itu sudah dulu, saudaraku, maaf ini keliru ya, tidak benar saudaraku. Masa antikris yang lamanya 42 bulan, di mana pada saat itu terjadi siksaan yang dahsyat, itu belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai saat ini. Dan nanti sesudah terjadi, nanti tidak akan terjadi lagi. Matius pasal 24 ayat 21 katakan. Di sini saya akan terangkan mengenai orang-orang yang tertinggal. Sekarang kita akan membaca Wahyu pasal 11
ayat 1 sampai 14 dibacakan Ibu Tami. Dua saksi Allah. Ya, dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Terus? Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku. Iya, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ayat selanjutnya. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh Allah, roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Dari Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14 ini ada beberapa poin yang penting yang nanti akan saya terangkan kepada saudara. Tepatnya itu ada 5 poin yang akan saya terangkan kepada saudara. Yang pertama dari Wahyu pasal 11 tadi saudaraku, ayat yang ke-1 sampai 14 itu perhatikan cara pengukurannya. Karena cara pengukuran ini akan menentukan cara penyelamatan jemaat secara pribadi di akhir zaman. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2. Jadi di sana ada pengukuran. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan ke-2. Coba dibaca ulang. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Cukup di sini. Saudara, dari ayat inilah kemudian berpangkal bahwa cara penyelamatan Tuhan di akhir zaman itu ada 3 metode, yaitu metode bagi orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpazo, langsung ripce. Saudara, kemudian yang kedua itu bagi orang-orang yang rohaninya itu hanya mencapai ruang kudus, maka mereka akan diungsikan. Dan yang ketiga adalah kanak-kanak rohani pada zaman antikris, pasti mereka akan tertinggal.
Saudaraku, jadi kanak-kanak rohani yang sekalipun secara saudaraku lahiriah kelihatan luar biasa, saudaraku, karena pelataran itu penghuninya paling banyak, saudaraku, riuh rendah luar biasa, saudaraku, itu saudaraku nanti akan banyak yang tertinggal. Jadi 3 metode keselamatan ini berpangkal dari pengukuran yang dilaksanakan oleh Tuhan di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bait suci Allah itu terdiri, yang dimaksud di Wahyu pasal 11 ayat 1 ini terdiri dari ruang Maha Kudus dan ruang kudus. Tetapi pada Wahyu pasal 11 ini tidak dijabarkan. Kemudian penjabarannya adalah melalui cara penyelamatan di Wahyu pasal 12, itu baru dijabarkan. Ternyata yang dimaksud bait suci Allah itu, saudaraku, itu ada 2 bagian, yaitu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Seperti bait suci itu ada ruang Maha Kudusnya, dan orang-orang yang mencapai ruang kudus. Saudaraku, orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung harpaso, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, dan orang-orang yang mencapai ruang kudus itu akan diungsikan. Yang ruang Maha Kudus langsung harpaso, yang ruang kudus itu diungsikan. Nah, di Wahyu pasal 12 ini dikatakan bahwa bait suci Allah itu diukur. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudaraku, inilah kemudian yang di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 itu disebut sebagai dan naga itu pergi memerangi keturunannya yang lain, yaitu kanak-kanak rohani, orang-orang Kristen yang kekristenannya itu tidak pernah bertumbuh. Dan saya memberitahu saudara, ini adalah jumlah terbesar dari orang Kristen di muka bumi ini yang tertinggal itu, saudaraku. Pelataran itu bagian paling luas dari bait suci, dan bagian yang paling sempit, yang paling sedikit bagiannya itu ruang Maha Kudus. Orang yang harpaso langsung repce, langsung diangkat itu enggak banyak, saudaraku. Tetapi saudaraku, orang yang berada di pelataran itu paling luas, 5.000 hasta persegi ukurannya. Kalau sudah belajar tabernakel, saudaraku, maka nanti kekristenan di akhir zaman itu sebagian besar memang akan tertinggal, saudara. Jadi ini yang harus diketahui dari Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian, saudaraku, yang kedua yang ada di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 14. Ini perhatikan munculnya 2 saksi. Saudaraku, ayat 3 ini dikatakan tugas dari 2 saksi Allah ini adalah bernubuat sambil berkabung. Coba dibacakan Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi tugas 2 saksi itu bernubuat sambil berkabung, saudaraku. Banyak-banyak kan kalau orang bernubuat itu sambil sukacita, sambil berbahasa roh, kemudian bernubuat, saudaraku. Tetapi 2 saksi ini bernubuatnya itu sambil berkabung, sambil sedih, saudaraku. Bernubuat sambil sedih. Sedih kenapa, saudaraku? Karena meratapi nasib kanak-kanak rohani yang tertinggal. Juga karena diri mereka sendiri. 2 saksi ini juga orang yang tertinggal, saudaraku. Tetapi ini hamba Tuhan yang hebat, 2 saksi ini, saudaraku. Sehingga ketika tertinggal pun dia dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi 2 saksi. Jadi tugas 2 saksi surgawi ini adalah bernubuat sambil berkabung. Artinya bernubuat sambil bersedih. Tadi saya katakan orang bernubuat tuh kebanyakan sambil sukacita, sambil bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku, ini 2 saksi ini nubuatnya sambil berkabung.
Saudara sedang bersedih, disuruh bernubuat, saudaraku. Mepet nggak punya duit, disuruh bernubuat, itu susah minta ampun, saudaraku. Kadang nubuatannya kalau nggak bener, saudaraku, nanti malah meleset karena nubuatan daging. Orang yang sedang patah hati disuruh bernubuat, itu juga berat, saudaraku. Jadi dua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Berkabung karena apa, saudaraku? Karena bersedih, karena memikirkan nasib kanak-kanak rohani yang tertinggal, juga karena memikirkan dirinya sendiri. Saudara, kenapa dia bisa tertinggal, saudaraku? Juga bernubuat untuk menguatkan anak-anak rohani yang tertinggal supaya jangan menerima tanda karagma atau 666. Jadi tugasnya dua saksi itu, saudaraku, mereka menguatkan anak-anak rohani yang tertinggal di masa antikris supaya jangan menerima tanda karagma atau tanda 666. Sebab konsekuensi dari orang-orang yang tertinggal di masa antikris itu, saudaraku, kalau dia menerima tanda 666, maka dia akan menjadi pengikut antikris, kemudian selanjutnya dia akan masuk neraka kekal. Tetapi kalau dia menolak tanda 666, dia akan menjadi pengikut dua saksi ini, dia menjadi jemaat dari dua saksi ini, saudaraku, dia menjadi kaki dian dari dua saksi ini, saudaraku. Tetapi mereka nanti juga akan diselamatkan dengan cara harus mati di masa antikris itu, mati syahid di masa antikris. Saudaraku, jadi tugas dua saksi itu bernubuat sambil berkabung. Kalau bernubuat sambil bersukacita itu banyak, saudaraku. Tetapi kalau bernubuat sambil berkabung ini pekerjaan berat. Perkabungan karena gagal menjadi putra-putra sulung yang harpaso. Gagal harpaso, saudaraku. Berkabung dua saksi ini. Gagal karena menjadi putra-putra sulung Allah. Wahyu pasal 12 ayat 5 yang harpaso, gagal dia. Gagal menjadi mempelai yang diungsikan. Rasido di manten, saudaraku. Orang yang batal jadi pengantin saja, saudaraku, bisa stres. Saudaraku, maka di akhir zaman ini orang-orang yang tertinggal di masa antikris itu, hatinya, pikirannya itu seperti orang yang gagal menikah. Saudaraku, jadi betul-betul suasana perkabungan yang luar biasa. Berkabung karena, saudaraku, gagal menjadi putra-putra sulung yang harpaso, dan dia juga gagal jadi manten, saudaraku, tidak jadi pengantin. Betapa sedihnya. Oleh karena itu dua saksi ini bernubuat sambil berkabung. Orang sudah jadi manten itu satu yang berat, saudaraku, sedih sekali. Saudaraku, tidak jadi pengantin itu sedih sekali, gagal. Rencananya mau jadi manten, gagal, saudaraku. Ini nasib anak-anak rohani yang tertinggal di zaman masa antikris. Saudaraku, ini yang kedua. Jadi mereka bernubuat sambil berkabung. Berkabung karena apa? Sudah saya terangkan, karena meratapi anak-anak rohani yang tertinggal, juga meratapi dirinya sendiri yang tertinggal. Karena mereka gagal menjadi putra-putra sulung Allah yang langsung harpaso. Karena mereka gagal menjadi mempelai. Orang yang gagal menjadi mempelai itu patah hatinya berat, saudaraku. Oleh karena itu ini meskipun bernubuat dipenuhi berbagai macam karunia, tetapi mereka tetap bergabung. Kemudian yang ketiga, ini diterangkan di ayat 4, ini mengenai asal usul dari kedua saksi. Ini nanti saya akan terangkan kepada saudara supaya saudara nanti tidak menjadi bingung, sebab ada yang bilang itu nanti Musa dan Elia yang turun lagi, saudaraku. Ada yang bilang seperti itu. Saya akan terangkan kepada saudara bahwa kedua saksi ini adalah hamba Tuhan pada zamannya yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menguatkan anak-anak yang tertinggal. Bukan Musa dan Elia, tetapi mereka memang membawa kuasa Musa dan Elia, seperti Yohanes Pembaptis itu juga membawa kuasa Elia. Saudara, nanti kita akan baca, saudaraku.
Jadi ayat yang keempat, coba dibacakan Wahyu 11 ayat yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang tidak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Amin, saudaraku. Jadi ayat 4 ini asal usul dari kedua saksi, dari hamba Tuhan hebat di akhir zaman yang ditugaskan mengurusi, yang ditugaskan menguatkan anak-anak yang tertinggal. Ini asal usulnya, ini ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi asal usul kedua saksi itu saya beberkan kepada saudara. Siapa yang dimaksud dengan kedua pohon zaitun itu, saudaraku? Apabila kita tarik hikmat, saudaraku, dari Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24, maka akan ketahuan bahwa yang dimaksud dengan kedua pohon zaitun itu adalah orang-orang Kristen. Kalau pohon zaitun asli itu orang-orang percaya dari bangsa Israel. Kalau pohon zaitun liar itu orang percaya dari gereja non-Israel. Ini kalau kita menarik hikmat dari Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24. Jadi kedua pohon zaitun itu asalnya nanti yang jelas, saudaraku, satu dari bangsa Israel, dari zaitun asli, dan yang satu dari zaitun liar, dari bangsa non-Israel. Saudara, kita akan baca Roma 11 ayat 17 sampai 24. Dibacakan Ibu Tami, Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, terus, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Iya, pada pohon zaitun sejati. Terus, terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Saudaraku, jadi saudaraku, menurut hikmat yang ditarik dari Roma pasal 11 ayat 17 sampai 12, ayat 17 sampai 24 ini, saudaraku, maka yang dimaksud kedua pohon zaitun itu adalah zaitun liar dan zaitun asli, adalah jemaat Kristen dari bangsa non-Israel atau zaitun liar, dan yang satu jemaat Kristen dari bangsa Israel, zaitun asli. Saudaraku, kedua saksi ini asalnya satu dari bangsa zaitun liar dari gereja non-Israel dan satu dari bangsa Israel. Saudara, kita kalau belajar dari Roma pasal 11 ayat 17 sampai 24 ini kita akan menjadi mengerti bahwa yang dimaksud kedua pohon zaitun itu adalah kita dan bangsa Israel, adalah bangsa zaitun liar dan bangsa zaitun asli. Ya, saudaraku, ini masih saya akan buktikan lagi lebih jauh lagi. Kita akan tarik hikmat dari kitab Nabi Zakaria, saudaraku. Kitab Nabi Zakaria pasal yang keempat
ayat 11 sampai 14. Ini asal usul dua saksi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Ya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Terus Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia Terus? menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. amin. Saudaraku, jadi dua saksi ini asalnya, saudaraku, ini sudah menjadi jelas, yaitu satu dari zaitun liar, dari gereja non Israel, itu kita semua, ada salah satu hamba Tuhan yang dari zaitun liar ini akan dipakai, dan satu ini dari zaitun asli dari bangsa Israel yang nanti akan dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, mereka itu disebut kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Sudah, coba saya akan bacakan lagi Wahyu pasal yang ke-11 tadi, ayat yang keempat. Mereka adalah kedua pohon zaitun. Itu artinya zaitun liar dan zaitun asli. Saudaraku, dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Nah, kalau Wahyu pasal 1 ayat yang ke-20 itu dikatakan jemaat-jemaat di akhir zaman itu harus menjadi kaki dian emas. Tetapi saudaraku, rupanya kaki dian yang dibentuk oleh saudaraku orang-orang yang gagal ini, saudaraku, ini belum jadi kaki dian emas, baru disebut kaki dian saja. Jadi dua saksi ini jemaat-jemaatnya adalah orang-orang yang kanak-kanak rohani, yang kadar rohaninya belum seperti 7 kaki dian emas, tetapi baru seperti kedua kaki dian. Hamba Tuhannya itu seperti pohon zaitun. Saudaraku, kalau hamba Tuhannya yang membawa kepada orang-orang harpaso, orang-orang sempurna itu seperti bintang, tetapi hamba Tuhan nanti yang membawa jemaatnya itu, saudaraku, gagal masuk menjadi orang-orang yang harpaso, gagal tadi manten, saudaraku, maka dia itu nanti menjadi laksana pohon zaitun saja, saudaraku. Kalau Wahyu pasal 1 ayat 16, hamba-hamba Tuhan yang berhasil membawa jemaatnya hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang, itu seperti bintang kekal untuk selamanya. Tetapi saudaraku, ini kedua saksi ini, saudaraku, ini gagal membawa jemaatnya. Akhirnya mereka memimpin, saudaraku, jemaat-jemaat yang seperti kaki dian saja, tidak ditulis emas di sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku, jadi mereka kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian, mereka adalah, saudaraku, dua hamba Tuhan pada zamannya nanti, saudaraku. Sekarang belum ya, saudaraku, tapi saya percaya orangnya ini sudah ada sekarang. Bahkan ada besar kemungkinan mereka tidak yakin dengan pemberitaan, dengan kegerakan kitab Wahyu, sehingga mereka ketinggalan nanti, saudaraku. Sekarang mereka sudah ada. Saya yakin di dalam iman ini, saudaraku. Jadi kedua saksi itu, saudaraku, mereka itu kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Pimpinannya itu seperti pohon zaitun, jemaatnya itu seperti kaki dian, tapi tidak dinyatakan 7 kaki dian emas. Sebab orang-orang yang harpaso itu sejak awal kitab Wahyu ini dibentuk, dilaksanakan kegerakannya, mereka dibentuk menjadi 7 kaki dian emas. Tetapi ini masih gagal menjadi kaki dian emas, sehingga mereka menjadi kaki dian saja. Saudaraku, jadi saudaraku, sekali lagi, kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian, mereka dua saksi itu, saudaraku. Mereka adalah dua hamba Tuhan pada zamannya nanti, saudaraku, yaitu zaman antikris, 42 bulan itu. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dipercaya menggembalakan anak-anak rohani yang tertinggal, yaitu baik jemaat dari zaitun asli
jemaat dari Israel itu juga ada yang kanak-kanak rohani, saudaraku. Atau jemaat dari Zaitun liar, jemaat dari non-Israel. Jadi dua saksi ini nanti akan menggembalakan jemaat Kristen dari bangsa Israel dan jemaat Kristen dari bangsa non-Israel yang kadar rohaninya seperti kaki Dian saja, tapi bukan kaki Dian emas. Mereka gagal dibentuk menjadi kaki Dian emas. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saya ulangi lagi, mereka adalah dua hamba Tuhan pada zamannya, pada zaman Antikris yang dipercaya menggembalakan anak-anak rohani yang tertinggal, yaitu baik jemaat dari bangsa Israel, itu kaki Dian yang pertama, kemudian Zaitun liar, itu kaki Dian yang kedua, saudaraku. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ketika pembentukan karakter bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20 itu mereka gagal. Saat ini mereka sudah ada, saudara, kedua saksi ini. Tetapi mungkin menyepelekan atau bagaimana tentang kegerakan kitab Wahyu, akhirnya mereka tertinggal. Tetapi nanti mereka tetap dipakai, saudaraku. Jadi mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang ketika pembentukan, ketika kegerakan kitab Wahyu ini mulai dilaksanakan, Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20, ini mereka gagal. Akhirnya mereka menjadi pohon zaitun yang menyalurkan cairan emas saja. Kalau sudah membaca di dalam Zakaria pasal 4 ayat 12, saudaraku, menjadi 7 kaki Dian kalau yang berhasil itu, saudaraku. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 ayat 20 itu ada 7 kaki Dian emas yang dipimpin oleh bintang. Nah, orang-orang yang tertinggal ini dia juga seperti kaki Dian yang dipimpin oleh 2 pohon zaitun yang mengalirkan cairan emas. Zakaria pasal 4 ayat 12. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, mereka menjadi pohon zaitun yang menyalurkan cairan emas saja. Zakaria pasal 4 ayat 12. Dan jemaat yang digembalakannya itu juga jemaat yang gagal di dalam pembentukannya di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Gagal menjadi kaki Dian emas. Dan mereka akan menjadi kedua kaki Dian yang digembalakan oleh kedua saksi itu dan tertinggal di masa Antikris. Ini asal usul dari kedua saksi. Jadi jelas ya, tegas ya, saudaraku, satu dari bangsa Israel, satu dari bangsa non Israel. Kemudian yang keempat yang penting saudara ketahui, kedua saksi itu adalah hamba Tuhan pada zamannya yang seizin Tuhan tertinggal di masa Antikris. Wahyu pasal 11 ayat 5 dan 6 dibacakan, Butami, ayat 5 dan 6 saja. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Iya. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, iya, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Iya, terus. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Amin. Saudaraku, jadi mereka itu bukan Musa dan Elia. Sekali lagi, jadi bukan Musa dan Elia, tetapi mereka adalah hamba Tuhan pada zamannya. Saat ini orangnya sudah ada. Saudaraku, mereka bukan Musa dan Elia, tetapi mereka berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Seperti Yohanes Pembaptis itu, dia juga berjalan di dalam kuasa Elia. Saudara, kalau saudara membaca perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil itu, saudaraku, bahwa Yohanes Pembaptis itulah sebetulnya Elia yang disebut-sebut itu, saudaraku. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu bukan Musa dan Elia yang turun kembali, saudaraku. Musa dan Elia sekarang sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Tidak mungkin diturunkan lagi di dalam tubuh darah daging.
sehingga nanti harus mati lagi. Saudaraku, ini dari segi logika pikir positif maupun firman Tuhan ini masuk. Saudaraku, jadi ini bukan mengada-ada. Mereka bukan Musa dan bukan Elia, tetapi mereka itu berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Seperti kata Tuhan Yesus, nanti saya akan jelaskan pada saudara. Kuasa dari Elia itu bisa menutup langit supaya jangan turun hujan. Ini kuasa Elia. Kemudian kuasa Musa ini bisa mengubah air menjadi darah dan memukul bumi dengan berbagai malapetaka. Jadi mereka berjalan di dalam kuasa Elia dan kuasa Musa, tetapi mereka bukan Musa dan Elia. Seperti Yohanes Pembaptis itu, dia bukan Elia, tetapi dia disebut Tuhan Yesus sebagai Elia yang datang, yang sudah datang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudaraku, jadi seperti Yohanes Pembaptis, mereka itu, saudaraku, itu juga seorang nabi besar. Yohanes Pembaptis itu pada zamannya yang disebut ia berjalan di dalam kuasa Elia. Lukas pasal 1 ayat 17, coba dibacakan Ibu Tami. Dan Lukas, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Iya, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, Ros, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. amin. Jadi Yohanes Pembaptis itu pun dia berjalan di dalam kuasa Elia. Seperti dua saksi ini, nanti di akhir zaman mereka itu bukan Musa dan Elia, tetapi mereka berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Kita akan baca Matius 17 ayat 10 sampai 12. Matius 17 ayat 10 sampai 12. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala Ya, sesuatu. perhatikan ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. amin. Jadi Yohanes Pembaptis ini dia berjalan di dalam kuasa Elia. Jadi nanti dua saksi surga ini dia juga berjalan seperti Yohanes Pembaptis ini. Dia berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Kuasa Elia yang mampu menghentikan hujan selama 3,5 tahun ketika pemerintahan Raja Ahab itu. Saudaraku, ini dimiliki juga oleh dua saksi ini. Kuasa untuk mengubah air menjadi darah, ini kuasa Musa. Ini dimiliki juga oleh kedua saksi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini jadi bukan Musa dan Elia turun lagi ya saudaraku, tetapi saudaraku ini hamba Tuhan akhir zaman yang ada pada zamannya. Dan mereka berjalan di dalam kuasa Musa dan Elia. Saudaraku, sebagai pengetahuan ya saudaraku, yang sudah di dalam tubuh kemuliaan itu memang bisa turun ya saudaraku, seperti Elia dan Musa, saudaraku, menemui Tuhan Yesus. Matius pasal 17 ayat 1 dan 3. Ayat 1 sampai 3 itu diceritakan di sana. Suatu ketika Tuhan Yesus naik ke atas gunung bertemu dengan Musa dan Elia. Jadi yang sudah di dalam tubuh kemuliaan itu bisa turun. Saudara, yang sudah berada dalam tubuh kemuliaan seperti halnya Musa, Elia, Tuhan Yesus itu bisa turun dari surga. Itu harus masuk dulu. Suruh kalau Tuhan Yesus ya harus bangkit dulu. Kalau mau turun dari surga itu harus bangkit dulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena yang turun dari surga itu harus di dalam tubuh kemuliaan. Jadi ini sekedar pengetahuan ya saudaraku.
Jadi yang sudah di dalam tubuh kemuliaan itu memang bisa turun, seperti Elia dan Musa yang turun kemudian menemui Tuhan Yesus, seperti Matius pasal 17 ayat 1 sampai 3. Seperti halnya juga Musa, Elia, Tuhan Yesus itu bisa turun dari surga, saudaraku. Demikian pula orang-orang yang harpaso di akhir zaman itu bisa dikatakan turun nanti, saudaraku, ketika melakukan penghakiman, saudaraku, atas bumi. Nanti ini kaitannya dengan 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan manusia darah daging lagi, saudaraku, yang bisa turun dari surga itu, tetapi tubuh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, tubuh kemuliaan Musa, tubuh kemuliaan Elia, saudaraku. Dan kalau sudah turun itu artinya dia sudah bangkit, saudaraku. Jangan belum bangkit sudah turun, saudaraku, itu enggak ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selanjutnya akan memahami bahwa kematian dan kebangkitan mengenai 2 saksi. Ini Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 11. Ya, dibacakan. Wahyu pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 11. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Terus? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Amin. Sampai di sini dulu, saudaraku. Jadi saya sampaikan lagi bahwa 2 saksi itu bukan Musa dan Elia, sebab Musa dan Elia itu sudah berada di dalam tubuh kemuliaan. Mereka itu enggak mungkin diturunkan lagi jadi manusia darah daging lagi kemudian mati lagi, saudara, karena 2 saksi ini akhirnya mati loh, saudaraku. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Amin, saudaraku. Jadi 2 saksi ini pada akhirnya akan mati, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi saat sore hari ini 18 Desember 2022, saya menerangkan kepada saudara pertama tadi mengenai pengukuran bait suci Allah yang akan menentukan cara penyelamatan Tuhan secara pribadi di akhir zaman, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian yang kedua, ini tentang munculnya 2 saksi. Saudara, ini tugasnya untuk apa? Yaitu bernubuat sambil berkabung. Kemudian yang ketiga mengenai asal usul dari kedua saksi. Ini saya tadi sudah jelaskan dengan runtut, ya, saudaraku, berkaitan dengan Roma pasal 11 ayat 17 sampai yang ke-24. Kemudian juga dari kitab Nabi Zakaria pasal 4 ayat 11 sampai 14, saudaraku, bahwa asal dari kedua saksi ini sudah semakin jelas. 1 dari bangsa Israel, zaitun asli, 1 dari bangsa non-Israel atau zaitun liar. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, saudaraku, ini mengenai asal usul 2 saksi. Kemudian yang keempat, saudaraku, yang perlu saudara catat dan perhatikan, kedua saksi ini adalah hamba Tuhan pada zamannya yang seizin Tuhan tertinggal pada masa antikris. Wahyu pasal 11 ayat 5 dan ke-6. Mereka bukan Musa dan Elia. Saudaraku, kemudian yang kelima yang harap saudara ketahui, bahwa 2 saksi itu nantinya akan mati, dikalahkan oleh antikris. Saudara bisa membaca di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 7 sampai 11. Saudara, kiranya penjelasan mengenai 2 saksi surga ini menjadi berkat untuk saudara. Saudara mengerti siapa 2 saksi surga itu, kemudian dari mana mereka berasal, kemudian tugasnya itu apa, saudara menjadi tahu. Jadi mereka bertugas selama masa antikris, yaitu 42 bulan lamanya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara semua, membangun kita menjadi jemaat-jemaat yang laksana kaki dian emas,
yang pada saatnya nanti paling tidak kita itu diungsikan. Teristimewa saudara bisa diangkat atau harpaso. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.